Mengapa kita sulit menerima fakta yang bertentangan dengan keyakinan? Pernahkah kita bertanya, mengapa kita cenderung mempertahankan keyakinan meskipun berhadapan dengan bukti yang bertentangan? Salah satu alasannya terletak pada cara kerja otak manusia, terutama dalam memproses informasi dan mengelola emosi. Amigdala, bagian kecil di otak sebesar kacang amen, berperan dalam mengatur emosi dan respon terhadap ancaman. Fungsi ini memungkinkan manusia mempertimbangkan perasaan orang lain dan tidak bertindak hanya berdasarkan kepentingan pribadi. Namun, dalam situasi penuh tekanan, seperti trauma atau ketidakpastian ekonomi, amigdala bisa menjadi lebih aktif, membuat seseorang lebih reaktif dan cenderung bertahan pada keyakinannya sebagai mekanisme perlindungan diri. Di sisi lain, korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas pemikiran rasional, pengambilan keputusan, dan pemrosesan informasi secara logis, berperan dalam menyeimbangkan emosi yang dihasilkan oleh amigdala. Korteks prefrontal memungkinkan kita untuk menganalisis informasi secara objektif dan mempertimbangkan sudut pandang lain. Namun, jika seseorang terlalu emosional atau terikat secara psikologis dengan keyakinannya, korteks prefrontal bisa kehilangan kendali. Akibatnya, individu akan lebih cenderung menggunakan rasionalisasi, yaitu upaya penyelarasan yang saling bertentangan. Contohnya, dalam perdebatan antara ilmu pengetahuan dan agama, ketika dihadapkan dengan ayat yang bertentangan dengan sains, ada kalanya orang beriman berusaha mencocokkan ayat suci dengan teori ilmiah agar tampak selaras. Jika tidak menemukan kecocokan, sebagian mungkin akan menolak fakta ilmiah itu sendiri daripada mempertimbangkan kemungkinan adanya perbedaan antara keduanya. Tak jarang pula individu melakukan bias konfirmasi, yaitu hanya fokus pada ayat yang sejalan dengan ilmu pengetahuan, sembari mengabaikan ayat yang bertentangan. Bias ini seringkali didukung dengan premis, ada yang belum diketahui manusia. Namun, premis ini menjadi kontradiktif ketika dihadapkan dengan pertanyaan, jika memang ada yang belum diketahui, mengapa sebelumnya ada upaya penyelarasan terhadap ayat yang bertentangan? Hal ini menunjukkan bagaimana interaksi antara amigdala dan korteks prefrontal dapat memengaruhi cara kita menerima atau menolak informasi baru. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam konteks agama, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, sosial, dan opini sehari-hari. Menerima fakta yang bertentangan dengan keyakinan bukan sekedar soal logika, tetapi juga keberanian untuk menghadapi perubahan dalam cara berpikir kita. Alih-alih membiarkan bias dan emosi mengendalikan pemikiran kita, ada baiknya kita melatih korteks prefrontal untuk lebih aktif dalam menganalisis informasi secara objektif. Saatnya kita mengendalikan pikiran, bukan membiarkan pikiran mengendalikan kita. Dengan demikian, kita bisa menjadi pribadi yang lebih berempati dan mampu mengedepankan penerimaan fakta, bukan mempertahankan keyakinan semata.